Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Winandar, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sambas. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon saran dan umpan baliknya di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengembalian keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi pada trilogi Ki Hajar Dewantara, filosofi ini dikenal hingga saat ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Makna Ing Ngarso Sung Tulodo adalah di depan mampu memberikan teladan, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Dalam hal ini disebabkan, keputusan yang akan dibuatnya, akan dijadikan contoh bagi peserta didik, baik di kelas, maupun di sekolah. Makna Ing Madyo Mangunkarso, yaitu, di tengah membangun kerja atau kemauan semangat, maksudnya keputusan yang diambil seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya bisa mempertimbangkan, dan memberikan karso kemauan, dan semangat bagi murid-muridnya. Makna Tut Wuri Handayani yaitu, dari belakang mendukung. Intinya adalah, dari belakang keputusan yang diambil seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya mampu memberikan dukungan fisik, dan dukungan moral kepada murid-muridnya di sekolah. Nilai-nilai yang ada dalam diri kita, tentu saja berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, ketika seorang guru sudah kehilangan keidealismenya, dan mengutamakan kepentingan pribadi, atau seorang guru sudah tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dalam kesehariannya. Maka, dalam pengambilan keputusan, bukan tidak mungkin sebagai pemimpin pembelajaran, lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, dibandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Namun, jika seorang guru tetap memegang teguh nilai kejujuran, keyakinan kepada agama yang dianutnya, bahwa semua keputusan yang akan diambilnya, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka, ketika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru tetap akan berpegang teguh pada keyakinannya. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Pendampingan sesi coaching tentu sangat-sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pada sesi coaching, sebagai kunci mampu mengeksplor sebagai solusi optimal, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentu saja, hal ini akan berimbas menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid, dengan tetap mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya, akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada moral atau etika, sebelum mengetahui tentang paradigma dilema, prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan, pembahasan kasus lebih ditekankan kepada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik dengan pertimbangan lingkungan yang ada. Selain itu, pembahasan juga hanya pada satu intuisi dari keyakinan yang dianut, pengambilan keputusan yang tepat. Yang pertama, melihat paradigma etika, yang terdiri dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dua prinsip resolusi yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 keputusan yang terdiri dari 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2.
Tentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan data yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan ketika mengambil keputusan kasus dilema etika adalah nilai dan budaya masyarakat di lingkungan paradigma berpikir, serta memilih skala prioritas. Karena dalam dilema etika semua adalah benar. Keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Hal ini akan berimbas pada merdeka belajar, ketika murid mampu memilah dan memilih hal yang baik, dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Maka pengaruh pengambilan keputusan yang diambil ini, dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat, untuk potensi murid yang berbeda-beda. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Maka metode klasik seperti ceramah, yang cenderung membuat momen statis, atau pembelajaran yang mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid, sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik maupun afektifnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan, dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru, secara tepat dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan. Murid-murid mereka akan tumbuh menjadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menjadi potensi dan kekuatan mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat diambil dari pembelajaran modul materi ini, dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran saat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambil, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mampu mempengaruhi pengajaran yang menjadikan murid, sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan yang akan datang. Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam keterampilan coaching ini, dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri, tidak sebatas pada murid. Keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat, atau komunitas, terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran.